Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 2013-023037 sebagai perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memandu jalannya presentasi mengenai studi kasus tentang kopi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 2013-023037. Yang kedua, rekan saya Afifatul Aziza dengan NPM 2013-023039, Dewi Rati dengan NPM 2013-023041, Dwi Nurul Hafifah dengan NPM 2013-023031, Fauzi Aisyah Fitri dengan NPM 2013-023025. Baiklah, langsung saja. Bab 1 tentang latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, hukum kekekalan energi menurut James Prescott Joule yaitu bentuk energi yang pada dasarnya itu bersifat sama dan tetap, namun mampu berubah satu sama lain. Nah, hukum kekekalan energi ini menyebutkan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi energi itu mampu diubah ke bentuk yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, namun mampu diubah ke bentuk yang lain. Yang tujuannya itu untuk kepentingan energi. Nah, untuk rumusan masalahnya yakni berapa sih jumlah susu dalam satuan mililiter yang harus ditambahkan untuk menurunkan suhu dari 90 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Afifatul Azizah. Kepadanya saya persilakan. Berikutnya, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah susu dalam mililiter yang harus ditambahkan untuk menurunkan suhu dari 90 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari 1 gram massa bahan sebesar 1 derajat Celcius. Jika kita mengetahui kalor, jenis, dan jumlah suatu zat, maka perubahan temperatur zat tersebut dapat menyatakan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi kimia. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan praktikum pada kali ini. Untuk alat dan bahan percobaan yaitu yang pertama peralatan tulis, yang kedua laptop, PC atau handphone, yang ketiga website praktikum. Kemudian untuk langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama membuka virtual lab coffee problem pada link yang telah disediakan. Yang kedua, klik plus coffee pada pilihan solution. Yang ketiga, setelah larutan kopi muncul pada workbench 1 dalam wadah labu ukur sebanyak 250 ml, sesuaikan suhunya sesuai dengan wacana. Dengan mengklik kanan labu ukur tersebut, lalu pilih thermal properties, lalu centanglah insult from surrounding, kemudian atur suhunya menjadi 90 derajat Celcius, lalu klik OK. Kemudian, setelah itu, pilih stockroom. Setelah itu, pilih stockroom untuk menambah alat dan bahan yang lainnya. Lalu klik plus susu pada pilihan solution. Setelah susu muncul pada workbench 1 dalam wadah Erlenmeyer sebanyak 100 ml, sesuaikan suhunya dengan wacana. Dengan mengklik kanan Erlenmeyer tersebut, lalu pilih thermal properties. Lalu centanglah insult from surrounding, kemudian atur suhunya menjadi 1 derajat Celcius, lalu klik OK. Setelah itu pilih stockroom untuk menambah alat dan bahan yang lainnya, lalu klik
glassware, lalu klik pada pilihan beaker, lalu klik tanda plus pada beaker yang memiliki volume 600 ml. Setelah itu, gelas beaker muncul pada workbench. 1. Klik kanan pada gelas beaker tersebut, lalu klik thermal properties, lalu centanglah insert from surrounding, kemudian klik OK. Lalu geser kopi yang berada dalam labu ukur mendekati gelas beaker dan akan muncul pilihan beberapa volume kopi yang akan ditambahkan pada gelas beaker tersebut. Lalu isi volume tersebut sesuai dengan wacana, yaitu 200 ml, lalu klik tombol pour. Setelah itu, geser susu yang berada dalam Erlenmeyer mendekati gelas beaker dan akan muncul pilihan beberapa volume susu yang akan ditambahkan ke dalam gelas beaker tersebut. Lalu tambahkan susu sedikit demi sedikit sampai dengan suhu larutannya menjadi 60 derajat Celcius, yaitu dengan mengklik tanda panah ke atas pada volume untuk menambah volume, lalu klik pour. Kemudian amati suhu campuran kopi dan susu mencapai 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada hasil percobaan. Coffee. During the summer after your first year at Carnegie Mellon, you are lucky enough to get a job making coffee at Starbucks. But you tell your parents and friends that you have secured a lucrative position as a Java engineer. An eccentric chemistry professor stops in every day and orders 200 ml of Sumatran coffee at precisely 60 degrees Celsius. You then need to add enough milk at 1 degree Celsius to drop the temperature of the coffee, initially at 60 degrees Celsius, to the order temperature. Selanjutnya yaitu data pada studi kasus. Diketahui suhu awal kopi 90,0 derajat Celcius, suhu awal susu 1,00 derajat Celcius, jumlah kopi yang diinginkan 200 ml, densitas kopi dan susu adalah 1000 gram per mili, dan kapasitas panas spesifiknya adalah 4,187 Joule per gram derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu suhu yang diinginkan yaitu 60,0 derajat Celcius. Dapat kita lihat pada gambar berikut, terdapat kopi dengan 250 ml dengan suhu 90 derajat Celcius dan 2 buah susu dengan masing-masing berisi 100 ml dengan suhu 1,00 derajat Celcius, 1 buah gelas beaker 600 ml, dan foam cup. Tidak lupa kita mengklik thermal dan memberi centang agar semua suhu tidak dapat berubah. Nah, pada video berikut kita masukkan kopi ke dalam gelas beaker sebanyak 200 ml sesuai dengan pesanan. Kita klik pour, lalu kita kembalikan. Lalu kita campurkan dengan susu sebanyak 100 ml. Dan di situ kita lihat masih dengan suhu 60,3 derajat Celcius. Nah, akhirnya kita tambahkan 1,5, lalu kita klik pour agar mendapatkan suhu 60,0 derajat Celcius sesuai dengan keinginan yang dipesan. Lalu kita masukkan ke dalam foam cup sebanyak 200 ml. Sebagai pembuktian, di sini kami sudah menyiapkan kopi, susu, cup, dan gelas beaker. Pertama-tama kami memasukkan kopi sebanyak 200 ml dengan suhu 90 derajat Celcius ke dalam gelas beaker. Kami atur suhu kopi tersebut yang berada di dalam gelas beaker dengan statis supaya suhunya tidak turun. Kemudian, kami mencampurkan susu dengan suhu 1 derajat Celcius perlahan-lahan sehingga suhunya turun menjadi 60 derajat Celcius. Maka ditemukanlah suhu kopi tersebut turun menjadi 60 derajat Celcius setelah dicampurkan oleh susu sebanyak 101,5 ml.